Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan membahas materi tentang jurnal penutup. Jurnal penutup ini berlaku baik untuk akuntansi perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Nah, untuk apa jurnal penutup itu dibuat? Jurnal penutup itu dibuat untuk menghapus akun-akun nominal dan prive, ya. Menghapus nilainya, ya, bukan menghapus akunnya, menghapus nilainya. Jadi nilainya akan bersaldo 0 setelah ditutup, sehingga di akhir periode akuntansi yang tersisa hanya akun-akun real. Nah, sekarang yang perlu diketahui, apa itu akun nominal? Akun nominal adalah akun yang berada di kelompok laba rugi, atau kalau di kertas kerja, neraca lajur atau worksheet, akun nominal ini berada di kolom laba rugi, ya. Ini akan dibuat 0 saldonya, nggak ada lagi. Prive juga akan dibuat 0. Nah, untuk membuat jurnal penutup, sebelumnya harus hafal terlebih dahulu, ya. Harus hafal terlebih dahulu tentang posisi debit dan posisi kredit dari akun-akun tersebut, ya. Posisi apa? Saldo normal. Di sini ada beberapa contoh, ya, saldo normal setiap akun. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau misalnya lupa posisi saldo normal. Makanya tidak usah menghafal, ya, jangan dihafal posisi saldo setiap akun, nggak perlu. Yang harus dilakukan adalah pasangkan akun tersebut dengan kas, gitu aja. Jadi posisi saldo yang akan kita tebak debit kreditnya itu hadapkan dengan kas. Posisi dia adalah lawan dari kas. Contoh, ya, pendapatan. Ketika kita mencatat transaksi pendapatan, maka ini kan dampaknya kas kita bertambah. Kas bertambah, posisinya adalah debit, berarti pendapatan adalah kredit. Nah, lawannya kas kan? Karena kasnya debit, ya pendapatannya kredit, gitu ya. Jadi seperti ini. Beban. Ketika kita mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar beban, maka kas kita berkurang. Kas berkurang berarti posisinya kredit. Oh, berarti beban ini adalah debit, lawan dari kas, prive, dan seterusnya. Bagaimana dengan penjualan dan pembelian? Sama. Supaya mudah, kita anggap aja seluruh transaksinya adalah transaksi tunai. Berarti kalau kita melakukan pembelian secara tunai, maka kas kita berkurang. Kas berkurang, posisinya di mana? Kredit. Oh, berarti pembelian adalah debit. Demikian juga penjualan. Nah, khusus untuk retur dan potongan, posisi dia adalah lawan dari induknya. Jadi kan pembelian ini debit, berarti retur dan potongan adalah kredit. Penjualan ini adalah kredit, berarti retur dan potongannya adalah debit. Begitu caranya. Jadi jangan dihafal. Kalau menghafal setiap akun posisinya di mana, wah, banyak akun itu. Jadi kalau lupa, hadapkanlah dengan kas. Posisi dia adalah lawan dari kas. Nah, sekarang bagaimana cara mencatat jurnal penutup? Mencatat jurnal penutup itu cukup mudah. Jadi hanya membalik posisi saldo normal akun-akun yang akan ditutup. Kalau debit, dia akan ditaruh di kredit. Kalau kredit, dia akan ditaruh di debit. Pasangannya adalah akun bernama ikhtisar laba rugi, kecuali prive. Prive ini pasangannya adalah modal atau ekuitas, karena pengaruh dari prive adalah mengurangi modal. Sementara beban, pendapatan, pembelian, penjualan itu pengaruhnya pada penentuan laba dan rugi. Nah, sekarang kita akan bagaimana kalau misalnya akun-akun sudah ditutup. Nah, kalau akun sudah ditutup, maka yang tersisa hanya akun real. Akun real itu adalah akun kelompoknya neraca, ya. Dia masuk dalam komponen-komponen H, U, dan M, ya, harta, utang, dan modal atau ekuitas. Ya, ini aja. Ya, yang ini masih bertahan, ya. Yang hilang adalah akun nominal. Yang ini akan bertahan. Kalau ini sudah hilang berarti perusahaannya buyar, ya, bubar, sudah tutup. Nah, baik, sekarang kita akan coba mengerjakan beberapa soal.
Nah, sekarang untuk contoh-contoh seperti ini kan simple banget ya, kita langsung mengarah kepada prive. Prive saldo normalnya di mana? Debit. Berarti kalau ditutup dia pindah ke kredit. Pasangannya apa tadi? Prive, pengaruhnya pada modal, berarti dia pasangannya dengan modal. Maka nggak mungkin ini, ya kan? Nggak mungkin ini. Yang benar adalah nih. Ya, cukup sederhana. Jadi tinggal membalik posisi saldo, dan ketika mengerjakan soal-soal yang terkait dengan jurnal penutup harus teliti ngelihat angkanya. Bisa jadi nanti angkanya terkecoh kalau datanya banyak ya. Ini kan data satu, jadi mudah. Kita lihat soal yang lain. Ini juga sama, kita disuruh jurnal penutup. Nah, kalau kita perhatikan di sini akunnya cukup banyak dan tidak semua akun ditutup di sini karena tidak semuanya komponen akun sementara. Di sini yang tidak akan ditutup adalah kas, piutang, sewa dibayar di muka. Karena ketiga akun ini adalah kelompok akun real ya. Jadi yang ditutup adalah ini. Masih ingat tadi posisinya? Penjualan posisinya di mana? Debit. Ini lawannya ya, kredit. Ini penjualan tadi kredit ya. Ini debit, ini kredit, dan ini debit. Nah, ketika ditutup, ya tinggal dibalik saja. Mari kita lihat opsi. Yang ini pertama. Ini salah. Kenapa salah? Karena posisi prive sudah benar di kredit, pasangannya yang salah. Seharusnya prive berpasangan dengan ekuitas atau modal. Bagaimana dengan ini? Salah juga, karena kas dan piutang, sewa dibayar di muka adalah kelompok real, nggak mungkin ditutup. Bagaimana dengan ini? Salah juga ya kan, salah juga. Kenapa? Dua akun ini posisi aslinya memang kredit, harusnya pindah ke debit. Yang D juga salah ya, ini nggak pindah ini. Yang ini benar, penjualannya yang salah. Bagaimana dengan yang E? Nah, ini benar ya, pembelian itu debit. Nah, ditutup dia pindah ke kredit. Retur penjualan itu debit, ditutup dia pindah ke kredit. Itu baru betul. Berarti jawabannya yang E. Gitu ya. Nah, ini ada sedikit pembahasan. Jadi cukup membalik posisi saldo. Kemudian akun yang tidak termasuk akun nominal yang nggak usah ditutup. Ini pembahasannya. Kita lanjut, kita coba lagi. Jurnal penutup lagi. Kalau kita amati di sini, ini nominal ya, ini nominal, ini nominal, ini nominal semua. Berarti kita perlu tutup semuanya ya. Caranya begini. Salah atau benar ini? Salah ya, karena pendapatan saldonya adalah kredit, harusnya pindah. Bagaimana dengan ini? Pendapatan ikhtisar 119. Dari mana? Di sini nggak ada 119 loh ya. Dari mana ini? Nggak ada 119. Harusnya kalau setelah di sini kan pendapatan 200, ini pengecoh, makanya butuh ketelitian. Yang ini, nah ketika modal dipasangkan dengan ikhtisar laba rugi dan modal posisinya kredit, itu menunjukkan telah terjadi laba. Kalau modalnya di debit berarti terjadi rugi. Masih ingat cara menghitung laba atau rugi? Untuk akuntansi jasa, ini jasa ya. Laba adalah pendapatan dikurangi beban. Ini pendapatan sekian, bebannya berapa? Ini ditambah aja nih ya. 34, 61, 81. Nah, ini kalau dikurangi 81 berarti 119. Berarti benar ini. C, benar ya? Benar. Bagaimana dengan ini? Salah, ini rugi ya. Bagaimana dengan ini? Sama, salah. Yang benar adalah ini ya, ini pembahasannya. Nah, harus teliti ya, harus teliti. Jurnal penutup nggak terlalu rumit dibanding jurnal penyesuaian ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang tabel. Begitu kita dapat soal berupa tabel, kita fokus lihat kolom laba rugi dan prive saja. Nah, privenya di mana? Ini prive. Posisinya kan debit. Nanti ketika ditutup dia ada di kredit. Ini juga gitu, tinggal membolak-balik. Mari kita cek ya.
Bagaimana dengan ini? Oke, penjualan sudah ada di posisi yang benar dengan nilainya, pembeliannya yang salah, pembeliannya tetap di debit ya, kita tinggalkan. Ini waktunya 2 menit ya. Yang ini penjualannya yang nggak pindah, ini berarti salah juga. Loh, mudah kan? Jadi nggak sampai 2 menit kok kita mikir. Ini juga tetap nggak pindah, juga salah. Kita lihat kembali. Penjualan udah betul. Nah, ini betul. Ya, jawabannya D kan? Oke, terus E salahnya di mana? Nah, ini E salahnya di sini. Nggak ada akun bernama selisih, itu nggak ada. Oke, jadi jawabannya adalah D. Nggak sampai 2 menit kan kita berpikirnya. Yang penting jeli ya. Kalau lupa posisi langsung hadapkan dengan kas seperti tadi. Oke, kita coba lagi. Satu soal lagi. Nah, mirip dengan tadi, kita fokus pada privé ya, privé ini dalam ribuan ya, ini privé dan kolom ini kita fokus. Kita mulai ya, ini waktu 2 menit juga, kita coba. Penjualan, retur pembelian, potongan. Nah, ini benar nih, lihat nih. Di sini posisi kredit pindah ke debit sekian. Loh, terus angka ini dari mana? Angka ini adalah jumlah dari keseluruhan. Itu kan? Kemudian yang ini sudah salah ya, karena penjualannya tidak pindah, retur pembelian juga ini juga ya nggak pindah. Oh, tinggal membalik saja kok. Ini juga nggak pindah, ini nggak pindah, udah salah lah. Salah satu aja udah salah kan? Ini salah, ini sudah pindah, sudah ya, ini sudah pindah, ini sudah pindah. Salahnya di mana nih? Ini beban angkut pembelian sudah pindah semua. Ikhtisar laba ruginya tidak terbaca dengan detail di sini ya. Kemudian ini salah, ini privé-nya ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, saya carikan satu lagi contoh yang lebih kompleks. Mungkin ini kali ya. Oh bukan, bentar. Tak carikan contoh yang lebih kompleks, yaitu posisi saldo setelah penutupan. Nah, yang ini soalnya. Apabila diketahui bahwa laba bersihnya 7 juta, maka posisi neraca saldo setelah penutupan yang benar bagaimana? Apakah ini? Ingat, setelah penutupan tidak lagi ada akun yang bernama privé dan akun nominal, nggak ada lagi. Kalau kita lihat di sini semuanya sih sudah benar ya, semuanya sudah benar. Ini adalah akun real. Cuman yang kita perlu perhatikan adalah posisi nilai dari modal. Di sini modal bernilai 18.400, sama kan dengan sini. Ini yang salah di sini. Pada saat sudah ditutup, posisi akun real terutama modal, maka nilainya adalah modal akhir, bukan yang ini. Modal akhir kan kita rumuskan dengan modal awal ditambah laba dikurangi privé. Berarti seharusnya 18.400 modal awal ditambah laba 25.400 ya, dikurangi privé. Privénya sekian. Seharusnya gitu, bukan ini. Paham ya? Oke, berarti ini salah. Kita cek jawaban B. Di B salah, ada akun nominal, ya kan? Salah. Kemudian yang C ada privé, ini salah, ya kan? Yang D ada privé lagi, ya salah. Karena udah ditutup harusnya. Nah, ini yang benar, modalnya udah sekian. Dari mana modal ini? Yaitu tadi 18.400 tambah ini 25.400. 25.400 dikurangi 1.800 privé ya, ketemulah modal akhir. Selesai. Nah, itu dulu ya penjelasan sedikit tentang jurnal penutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah jelang ujian akhir semester. Pelajari berulang. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Sampai ketemu di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.